Selamat sore, salam bangsa Indonesia, salam kebangsaan. Halo Sobat ATR BPN, senang sekali kita bisa bertemu dalam podcast spesial bertema Visualisasi Bangsa dari Jati Diri ke Aksi Bela Negara. Podcast ini mengajak kita untuk merenungi dan menguatkan kembali bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Selanjutnya, kita akan sama-sama mendalami apa itu wawasan kebangsaan dan bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara dalam keseharian. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Anastasia Tesalonika Karur, nama panggilan saya Tasya, satuan kerja di kantor pertanahan Kota-Kota Mobagu, domisili saya di Tondano, Minahasa, dan di belakang saya ada Danau Tondano yang mempunyai ikan yang tidak ada di danau lainnya, yaitu ikan nike. Nah, hadirin sekalian, pada saat ini hadir juga bersama saya keempat sosok yang luar biasa, yakni empat teman CPNS ATR BPN dari berbagai daerah yang tentunya menggambarkan keragaman bangsa kita. Nah, perkenalkan teman saya yang pertama. Nah, perkenalkan teman saya yang pertama adalah Kak Vicky. Terima kasih Kak Tasya. Halo semuanya, perkenalkan saya Victor Damianus Loveni, sapaan saya Vicky, CPNS Kementerian ATR BPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aslinya saya berasal dari Kabupaten Manggarai di Pulau Flores. Bisa dilihat nih teman-teman, background saya gambarnya komodo. Itu adalah salah satu binatang purba kebanggaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Senang sekali saya bisa bergabung dalam podcast ini, teman-teman. Terima kasih, Kak Tasya. Terima kasih Kak Vicky. Nah, teman saya yang kedua yaitu Kak Yeni. Silakan Kak Yeni. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. Yeni Febriani, biasa dipanggil Yeni, berasal dari Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Teman-teman bisa lihat di belakang saya ada sebuah tugu yang bertuliskan kota kelahiran JK, di mana ada sebuah fakta bahwa Kabupaten Bone sendiri itu merupakan kabupaten kelahiran Bapak Wakil Presiden ke-10 kita, yaitu Bapak Yusuf Kala. Terima kasih teman-teman. Nah, terima kasih Kak Yeni. Sekarang kita masuk kepada teman saya yang ketiga, yaitu Kak Rafiq. Silakan Kak Rafiq. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafiq Pakaya. Saya CPNS Kementerian ATR BPN dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya berasal dari Kabupaten Bolang Mongondo. Kalian semua bisa lihat ini di belakang saya ada patung Bogani dari Mongondo. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Kak Rafiq. Dan yang terakhir ada Kak Faisal. Silakan Kak Faisal memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faizal Reza Patasi, sapaannya ialah Faisal. Saya CPNS dari Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara dari Provinsi Kalimantan Timur. Saya juga asli dari orang sini juga. Omong-omong, di belakang saya adalah ikon patung Lembu Swana dari Kutai Kartanegara. Sip, itu saja. Ya, terima kasih teman-teman. Teman-teman sekalian, sebagai permulaan, kita sering mendengar istilah wawasan kebangsaan. Secara sederhana, bagaimana kita bisa memvisualisasikan makna wawasan kebangsaan, terutama bagi generasi muda? Nah, jawaban yang pertama akan dijawab oleh narasumber Kak Vicky. Oke, Kak Tasya, terima kasih. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu ibarat sebuah kacamata, Kak. Kacamata itu adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Visualisasinya sangat kuat pada empat pilar utama, yaitu yang pertama Pancasila sebagai kompas moral dan ideologi kita. Lalu yang kedua itu Undang-Undang Dasar 1945.
Yang ketiga itu NKRI, yang adalah peta utuh dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebagai mozaik indah keberagaman yang mempersatukan kita semua. Jadi menurut saya, memvisualisasikan bangsa berarti melihat Indonesia itu bukan hanya sebagai suatu wilayah, tetapi sebagai satu kesatuan utuh dari keberagaman suku, agama, dan budaya yang tentunya berdiri tegak di atas fondasi yang sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih kata Tasya. Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang sangat menarik yang disampaikan oleh Kak Vicky. Nah, sekarang untuk Kak Yeni, sebagai salah satu generasi muda, ketika Anda mendengar kata Indonesia, visualisasi apa yang pertama kali muncul di benak Anda dan bagaimana visualisasi itu berkaitan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Baik, terima kasih banyak Kak Tasya atas jawabannya yang sangat menarik. Bagi saya pribadi, saya melihat Indonesia sebagai sebuah super team yang sangat beragam. Eh, Contoh kecilnya saja, kita yang ada di room ini berlima, kita semua berangkat dari latar belakang yang berbeda, namun saling bekerja sama untuk satu tujuan, yakni Indonesia Maju. Bhinneka Tunggal Ika sendiri bagi kita bukan sekedar slogan, tapi sebuah power up yang membuat tim kita ini kuat. Perbedaan sendiri bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekuatan yang unik yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dan itu merupakan sebuah perwujudan realisasi dari kebanggaan kita yaitu Indonesia. Ya, terima kasih Kak Yeni. Tadi kita telah bicara fondasi, yakni terkait wawasan kebangsaan. Nah, sekarang kita beralih ke perwujudan fondasi tersebut, yakni nilai-nilai bela negara. Teman-teman sekalian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menyebutkan ada 5 nilai dasar bela negara. Bisakah Kak Arafik, teman kita, menjelaskan salah satunya yang paling mendasar, yaitu cinta tanah air dalam konteks sehari-hari? Terima kasih Kak Tasya. Tentu saja, cinta tanah air tidak harus selalu tentang angkat senjata. Itu adalah nilai dasar yang visualisasinya sederhana saja. Cukup dengan menjaga rumah kita atau dengan menjaga diri kita sendiri. Cinta tanah air hari ini diwujudkan dengan menjaga lingkungan, dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menggunakan produk lokal, dengan membantu ekonomi sesama anak bangsa, serta memelihara nama baik bangsa dengan bersikap santun di dunia nyata dan dunia digital. Inilah bentuk bela negara masa kini yang aksi nyata dan positif di ruang kita masing-masing. Terima kasih Kak Tasya. Baik sekali jawaban dari Kak Arafik. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa bangsa kita menghadapi tantangan globalisasi, informasi, dan perpecahan. Bisakah Kak Faisal dalam konteks sadar berbangsa dan bernegara, bagaimana kita bisa membentengi diri dari pengaruh negatif yang mengancam persatuan, misalnya isu intoleransi atau radikalisme? Baik kata Tasya. Baik, dari berdasarkan apa yang ditanya sama Kak Tasya, dari saya sih sebenarnya tantangan terbesar kita sekarang adalah semakin tergerusnya rasa persatuan. Untuk membentengi diri, kita harus lebih kuat dan memahami aspek kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bentuk toleransi yang aktif. Tidak hanya menerima, tapi menghargai perbedaan. Ingat slogan logo kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Kak Piki, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu juga. Yang kedua, kritis terhadap informasi. Memilah mana fakta dan mana ujaran kebencian. Apalagi sekarang sedang ngetren loh berita palsu dari hasil timpa-timpa teks itu. Jadi ada berita asli diubah kata-katanya jadi misinformasi atau disebut dengan berita hoax. Jadi harus mengecek kembali dari sumber-sumbernya. Asal share aja kan berarti kita menyebarkan berita palsu kawan-kawan. Dan yang terakhir, mengutamakan musyawarah. Kembali semangat Pancasila dalam menyelesaikan masalah. Ada masalah, selesaikan bersama. Jangan asal menyalahkan tanpa tahu apa yang terjadi.
Jadi dengan memiliki kesadaran ini, membuat kita melihat ancaman itu bukan dari luar saja, tapi juga dari perpecahan dalam diri kita sendiri. Itu kata Tasya. Ya, baik sekali jawabannya. Pak Faisal, terima kasih ya teman-teman sekalian. Untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini, pesan atau ajakan konkret dari kita semua peserta CPNS atau BPN Gelombang 3 kepada seluruh anak bangsa, terutama generasi muda, agar visualisasi bangsa Indonesia di masa depan adalah bangsa yang kuat, bangga, dan bersatu sejalan dengan substansi wawasan kebangsaan, dan bela negara adalah jadilah pahlawan Jadilah di Jadilah ruangmu. pahlawan di Lawan ruangmu di ruangmu sendiri. sendiri. Mari kita wujudkan visualisasi bangsa yang tidak hanya bineka ataupun berbeda-beda, tetapi juga berdaya atau kuat dan kompetitif. Bangga berbangsa, berani bela negara. Luar biasa, terima kasih kepada teman-teman kita semua. Kita telah diingatkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita dan nilai-nilai bela negara adalah aksi nyata kita. Marilah kita semua menjadi bagian dari visualisasi bangsa yang positif dan membanggakan. Sampai berjumpa di kesempatan podcast berikutnya. Salam bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.